Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibran Misyadillah dengan NIM 41522010168. Kali ini saya berkesempatan untuk melanjutkan tugas saya, yaitu lanjutan toko WB yang kemarin saya buat di Flutter ya. Langsung aja, saya langsung ke VS Code ya. Pertama-tama, lanjutan dari yang kemarin adalah untuk mengkonfigurasi Pubspec YAML-nya ini dulu. Jadi di bagian dependencies, ini di bagian yang mana ya? Nah, di sini kalau nggak salah kemarin itu ininya nggak ada nih. Ya, ini nggak ada, jadi ditambahin dua ini digunanya buat apa? Buat biar kita bisa nanti menggunakan out atau open authentication dengan HTTP ini kayaknya untuk agar kita bisa menghubungi ke igniter kita. Nah, setelah dua ini dimasukkan di dependency, silahkan jalankan flutter pubget untuk agar dependensi yang tadi kita masukin itu ke load di dalam project Flutter kita. Oke, nah karena kita akan menggunakan out atau open authorization, maksudnya bukan authentication, sorry, yang berbasis REST API. Di sini kita akan menggunakan token ya. Jadi nanti sistemnya itu setiap kita minta data, mengirim data, akses segala macam, kita pakai token. Jadi nanti di bagian header terus saya jelaskan sambil jalan. Pertama, kita bikin dulu di sini yang namanya folder helper karena kemarin itu nggak ada ya. Folder helper kita harus bikin dulu, terus bikin yang namanya userinfo.dart ini. Sebentar ya. Nah, userinfo ini. Userinfo.dart. Nah, ini gunanya buat apa? Ini adalah guna ya yang tadi kita barusan import itu di pubspec YAML itu tadi. Yang shared preference yang ini. Jadi di sini adalah implementasi OAuth kita atau yang mau kita pakai untuk authorization, di mana yang ini adalah kita kita di sini punya kelas set user info, di mana yang pertama adalah untuk set token, di mana di sini token dan value-nya ya. Dan di sini get token kalau misalkan untuk ngambil token yang disimpan sebelumnya, yang di sini yang di set token kalau mau diambil get token ini. Set user ID untuk menyimpan ID pengguna, dan get user ID ini untuk mengambil ID pengguna yang disimpan di set user ID ini. Dan logout ini untuk logout, di mana logout ini nanti akan menghapus semua data yang tersimpan di shared preference ini untuk melogout pengguna. Yes. Nah, berikutnya kita handle HTTP request ya, di mana kita di sini membutuhkan app exception, di mana di sini kita buat di folder helpers lagi ya. Nah, di sini kurang lebih kayak gini, di mana ini akan kayak menangkap gitulah. Kalau misalkan ada terjadi error segala macam atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Di sini kita punya app class class app exception. Nah, implementasi dari exception ini. Dan di sini dia punya dua atribut message dan prefix. Terus di sini juga ada fetch data exception, di mana pengecualian ini akan digunakan ketika pengambilan data dari suatu sumber. Misalkan ya nanti ada di implementasinya ada di sini. Ya, di sini. Ya, jadi kalau misalkan fetch data ini error gitu, nah nanti dia akan mengeluarkan message ini. Bad request-nya error, dia akan mengeluarkan
invalid request. Unauthorized exception, dia akan mengeluarkan unauthorized. Dan berikut seterusnya. Ya. Berikutnya kita masuk ke API ya. Nah, kita juga buat di folder helpers itu API, di mana ini akan mengimplementasikan eh, kayaknya kedua 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 file yang barusan kita buat. Jadi di sini API yang kita gunakan gitu loh, kayak ya gitulah. Di sini kita import dulu packages yang kita butuhkan. Habis itu kita di sini ada kelas API ya, di mana kelas API ini akan digunakan untuk membuat permintaan HTTP ke server dengan dukungan token autentikasi. Yang pertama di sini ada yang namanya metode post ya. Metode ini kalau misalkan kita ngirim HTTP post gitu loh, kayak ngirim data kan biasanya pakai post kan. Ya nanti kita pakai API yang kayak gini gitu loh. Jadi ya ini digunakan untuk HTTP post ke server mendukung token autentikasi yang diambil dari user info. Nah, ini yang ini. Dia token yang tadi. Yang get token lah itu. Nah, ini get token. Terus juga di sini jadi token itu kita taruh di header ya. Headersnya siapa? Headersnya HTTP di namanya authorization biasanya. Terus value-nya adalah barrier, terus token isi tokennya gitu loh, thread gitu loh. Itu untuk post. Yang get juga hampir sama. Bedanya ya ini digunakan untuk get. Oh ya ini kalau misalkan error, nanti dia akan throw fetch data exception yang ini nih. Fetch data exception. Nah, habis itu berikutnya yang get. Ini digunakan untuk HTTP get ya. Kalau yang tadi post, yang ini get. Sama aja. Kurang lebih sama get token juga. Terus juga kalau misalkan error, dia bakal throw fetch data exception ini. Berikutnya ada delete. Dimana delete ini ya untuk delete. Tadi kan ada post get, sekarang delete. Nanti pakai API yang kayak gini. Terus yang terakhir ada response. Return response ini digunakan untuk mengevaluasi respon dari server gitu loh. Sesuai atau enggak. Berikutnya, habis itu adalah untuk membuat API underscore URL ini agar kita bisa terhubung sama uh, REST API yang kita sudah buat di minggu kemarin yang menggunakan code igniter gitu loh. Nah, di sini kita pertama setting base URL gitu dulu. Nah, ini adalah IP kita sendiri ya, di mana bisa dicek di command prompt di IP config. Oke, bagian ini. Jadi kalau misalkan ya kalau misalkan ini kita copy terus misalkan kita ingin akses misalkan ya. Nah, API-nya sudah nyala gitu loh. Menggunakan code igniter kemarin. Nah, terus di sini kalau misalkan registrasi kita pakai base URL yang ini slash registrasi dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah membuat blok. Karena helper sini udah kelar, kita close saja. Sebagai juga udah kelar. Berikutnya adalah kita membuat folder blok di sini. Dan yang pertama yang kita buat adalah registrasi karena fokus pada pertemuan kali ini adalah registrasi ya. Import dulu kayak biasa package yang dibutuhkan. Habis itu kita di sini punya kelas registrasi blok yang digunakan untuk mengelola logika registrasi user gitu loh. Nah, di sini kita ada metode registrasi ya. Nah, ini maksudnya registrasi, sorry. Terus di sini kita mempunyai tiga parameter, nama, email, dan password. Dan kita pakai beda tuh. API-nya itu yang API URL registrasi ya, yang tadi ya. API URL registrasi. Oke, oke. Nah, selanjutnya di sini nanti kita ngirim HTTP body-nya pas kita ngirim itu kayak gini nih, nama, value-nya apa, email, value-nya apa, password, value-nya apa. Terus ya begitu. Nah, post menggunakan API yang tadi kita buat ya.
Sudah diatur di sini nih, post di bagian post. Nah, oke. Selanjutnya itu ya. Terus, oh ini untuk decode karena kita ngirimnya encode ya. Terus ya ini return ini. Oke, registrasi sudah selesai. Berikutnya login. Login kayaknya nggak perlu dijelasin karena minggu ini fokusnya cuma di registrasi aja. Selanjutnya kita masuk ke produk. Produk juga enggak karena minggu ini registrasi aja gitu. Nah, ini kalau dialog suksesnya itu kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan error atau sukses itu ada dua. Kalau misalkan sukses itu kayak gini nih. Thread ya. Dia cuma styling-styling. Dan kalau misalkan yang gagal tuh yang kayak gini. Oke. Nanti kita coba di main Dart ini. Selanjutnya kita ke main Dart. Main Dartnya banyak yang di apa namanya? Yang dikonfigurasi ya. Banyak yang diganti kayak gini. Jadinya seperti ini. Terlihat simpel karena sudah tidak ada komen-komen hijau-hijau itu ya. Kita bikin state dulu. Enggak, kalau misalkan is login, pakailah set. Kalau misalkan enggak, masuk ke login view. Kalau misalkan udah ke login tuh dia masuk ke produk view. Terus di sini, oke, begitu saja. Selanjutnya di sini ada sedikit modifikasi di registrasi view.dart ini di minggu kemarin. Kalau misalkan kemarin di minggu kemarin itu kita masih belum ada apa-apanya nih, jadi kayak kita belum punya ini nih. Jadi ya tombolnya dipencet tapi nggak bekerja gitu loh. Sekarang bekerja. Jadi kalau misalkan dipencet registrasi, ini ada logiknya. Kalau misalkan berhasil, dia ngirim sukses dialog yang tadi yang sudah kita buat. Dan kalau misalkan gagal, dia bakal ngeluarin warning dialog yang sudah kita buat tadi. Langsung kita coba saja. Saya ada sedikit kendala di sini karena sejujurnya bagian registrasi ini saya belum bisa. Salah. Jadi saya akan menunjukkan sedikit saja. Saya masih ada kendala di bagian registrasi ini di mana datanya itu nggak mau kekirim gitu loh. Kayak error satu error nih. Jadi di sini registrasi. Kalau misalkan belum ada nih, kalau misalkan token yang nggak ada, udah pertama kita ambil token dulu nih di sini. Habis itu kalau misalkan tokennya nol atau nggak ada, kita kalau misalkan tokennya nggak nol, nah, kalau misalkan tokennya nggak nol, kita langsung ke produk view. Kalau misalkan nggak ada tokennya, kita ke login view kayak tadi ke sini. Nah, di mana registrasi, misalkan sini gibran@gmail.com. Nah, saya ada masalah di sini, di mana saya masih gagal. Saya masih mencoba untuk debugging bagaimana agar ini berhasil selanjutnya. Mohon maaf karena saya masih belum bisa menyelesaikan uh, registrasi pada pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan minggu depan saya akan mencoba untuk kotak-katik lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.